Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 26051110116. Saya dari kelas Praktikum Struktur Data F. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian B Praktikum 4. Ada dua soal. Yang pertama, implementasi stack pada linked list dengan hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, implementasi queue pada linked list dengan hasilnya seperti ini. Pertama, saya tentukan terlebih dahulu saya menggunakan single linked list karena di sini hanya dibutuhkan satu referensi data, yaitu next, yang lebih dikenal sebagai alat petunjuknya. Kemudian kita buat kelas link1, fungsinya itu untuk sebagai nantinya tipe data objek. Contohnya seperti ini, link1 dijadikan di sini tipe data objek dengan akses publik, namanya next. Nah, kalau ini kan namanya tipe data integer, ini tipe data string. Ini kedua ini, integer, string, boolean, float, dan lain-lainnya termasuk tipe data primitif. Sedangkan link1 atau tipe data objek termasuk tipe data non-primitif. Selanjutnya, konstruktor kelas itu sendiri mempunyai parameter terdapat dua, yaitu integer data dan string data 1. Nah, kita panggil yang sudah kita deklarasikan tadi, this data sama dengan data dari parameter ini, kemudian data 1 dari sini, kemudian data sama dengan data 1 dari parameter ini. Selanjutnya kita buat metode void display link1 sama display link2. Ini fungsinya keduanya untuk menampilkan hasil data yang sudah kita masukkan. Nah, ini pada display link1 untuk stack, kalau display link2 untuk queue. Terus yang kedua ini, kelas yang kedua, kelas stack linked list, ini fungsinya untuk membuat fungsi-fungsi atau metode-metode. Nah, ini kita buat terlebih dahulu deklarasi variabel dengan tipe data objek link1 dengan akses privat dengan nama top, sama juga bottom seperti itu. Kemudian kita buat konstruktornya, kelas itu sendiri, dengan isinya top sama bottomnya itu sama dengan 0. Terus yang ketiga ini, kita buat metode isEmpty, ini fungsinya untuk mengecek apakah tumpukan kosong, itu kemudian tipenya itu boolean. Isinya itu mereturn atau mengembalikan nilai top sama dengan 0. Selanjutnya push ini fungsinya untuk menambahkan tumpukan, mempunyai parameter integer ID dengan string barang. Kemudian kita reference variabel newLink, dari objek link1. Kemudian link1 kan memiliki konstruktor itu integer data sama string data 1. Seperti ini. Jadi ini udah benar ya. Ini integer ID, kemudian string barang. Nah, kenapa dinamakan ID sama barang? Karena di sini syaratnya, ada syarat di sini memiliki field ID dengan tipe data integer, kemudian field barang dengan tipe data string. Selanjutnya kita reference variabel lagi, newLink, dari objek link1. Oh, sudah tadi saya jelaskan. Lanjut ini ya. newLink.next. Ini artinya menunjuk data newLink selanjutnya, sama dengan, definisikan sama dengan top, kemudian top sama dengan newLink. Nah, ini tuh sama kayak insert first pada linked list, seperti itu. Push-nya. Kemudian pop ini fungsinya untuk mengeluarkan data yang paling terakhir dimasukkan pada push. Ini dia memiliki metodenya, tipenya itu tipe objek, kemudian namanya pop, kemudian isinya ini termasuk delete first pada linked list. Nah, jadi diberi isinya, isi codingannya seperti ini. Temp memiliki tipe objek link1 didefinisikan sama dengan top, kemudian top sama dengan top.next atau selanjutnya dari top selanjutnya, seperti itu. Kemudian mereturn temp atau mengembalikan nilai temp. Selanjutnya ini displaynya, ini display forward itu yaitu menampilkan dari depan, data dari depan. Kita buat stack top bottom seperti ini untuk pada kotak outputnya. Kemudian kita buat current dengan tipe data objek link1 didefinisikan sama dengan top, kemudian kita buat perulangannya dengan syarat perulangannya itu current tidak sama dengan 0. Kemudian isi perulangannya apa? Ya ini current.display link1, kemudian current sama dengan current.next. Jadi
selanjutnya dari current seperti itu. Kemudian ini langsung saja saya run. Jadi ini kita reference variable dulu. S adalah reference variable dari objek stack linked list. Kemudian kita panggil si push ini dari kelas linked list tadi. Push 1 fcd 2 FTP, karena ini kan insert parse. Jadi yang terakhir dimasukkan ini akan menjadi yang pertama pada saat di output. Jadi contohnya seperti ini, 2 TP 1 fcd. Oke. Kemudian 3, 4, 5, 6, nanti 6 ini akan menjadi yang pertama. Nah, ini seperti ini, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya, pop. Nah, pop ini kan mengeluarkan data yang paling terakhir pada saat di push pada listing program ini. Pada listing program kan yang terakhir dimasukkan kan 5 sama 6. Jadi 5 sama 6 hilang di sini. Nah, kalau dalam linked list kan ini pop ini dikenal, pop ini sebagai delete first. Jadi 5 sama 6 kan ini dia first kan, 5 sama 6 first. Jadi pada saat di delete first, 5 sama 6 terhapus. Jadi untuk penjelasan linked list-nya seperti itu. Selanjutnya pada Q linked list ini kita buat front rear-nya dengan tipe data objek dan aksesnya privat. Kemudian kita buat konstruktornya isinya front rear sama dengan 0. Booleannya is empty, mengecek apakah antrian kosong, kemudian kita return front sama dengan 0. Insertnya ini tuh untuk menambahkan antrian. Untuk codingannya ini insert last pada kelas linked list. Kemudian ada pun parameternya ini integer name sama string nama sesuai dengan yang disuruh pada modul ini. Selanjutnya kita reference variable. Enabling adalah reference variable dari objek link 1, kemudian kan konstruktor pada link 1 kan itu integer sama string. Nah, di sini udah benar integer name sama string nama. Kemudian terdapat percabangan jika kosong maka front sama dengan dir sama dengan newlink. Nah, kalau jika tidak kosong maka rear.next sama dengan newlink. Kemudian rear sama dengan newlink. Kemudian kalau remove-nya ini fungsinya untuk mengeluarkan antrian yang paling pertama. Ini tipe datanya, tipe metodenya itu objek, kemudian namanya remove. Selanjutnya kita buat temp dengan tipe data objek link 1 sama dengan front, kemudian front didefinisikan front.next, kemudian mereturn temp atau mengembalikan nilai temp. Selanjutnya display forward. Ini juga menampilkan dari depan. Penjelasannya mungkin sama seperti stack sebelumnya. Kalau di stack kan ini top, kalau di sini front. Oke, langsung saja di sini Q adalah reference variable dari Q linked list. Kemudian kita insert, langsung aja kita insert kan dia aja. Nah, kenapa bisa dia aja terletak pada yang terakhir, di sini? Karena kan ini insert last, jadi yang terakhir dimasukkan maka dia pada saat di output akan menjadi yang paling terakhir. Seperti ini Yati kan paling terakhir. Nah, maka Yati yang paling terakhir tertampil pada output. Kemudian di remove kan. Nah, dia sama dia aja di remove karena apa? Karena dia kan termasuk antrian yang pertama. Jadi modelnya untuk Q itu kan first in, first out. Jadi yang pertama masuk nanti dia akan menjadi yang terakhir, yang pertama keluar seperti itu. Jadi dia sama dia aja kan yang paling pertama masuk, jadi dia yang keluar. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.